Saya ulangi ya, berarti tadi ngobrol sendiri ya. Saya juga nggak ngecek kalau suara saya kedengar apa enggak. Jadi gini, eh, yang Hendy dan teman-teman sampaikan tadi, yang dipresentasikan tadi itu adalah penjelasan tentang metode Agile itu seperti apa. Nah, kalau saya cek di Elina saya meminta kalian untuk mengambil satu jurnal tentang pengembangan suatu aplikasi. Nah, setelah saya pikir-pikir lagi, saya tidak tahu nih, apakah kalian tahu apa yang disebut dengan jurnal itu sendiri, jurnal ataupun artikel, ya. Jadi kalau yang sesuai dengan tugas saya, kalian harus mencari secara online ataupun offline. Kalau online ya berarti banyak ya pakai Google ataupun pakai aplikasi yang lain untuk mencari jurnal atau artikel. Ataupun kalau secara offline ya kalian datang ke perpustakaan atau kalian punya teman kemudian yang sudah skripsi ataupun sudah melakukan riset. Nah, kemudian kalian ambil, kemudian kalian analisa. Nah, itu adalah jurnal ataupun artikel. Jadi suatu riset ataupun suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian hasil penelitian itu dipublikasikan di suatu jurnal. Itu mau saya sebenarnya ya. Nah, cuman saya lupa nih, kalian tahu nggak jurnal itu apa? Karena kan kalian masih di semester awal ya. Ya. Nah, ini yang saya lupa. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak di antara kalian eh, yang mengambil jurnal, kemudian dianalisa untuk dipresentasikan di hari ini? Jadi bukan menjelaskan tentang apa itu agile atau apa itu prototype ya, karena dua metode itu kan yang saya minta. Tapi kalian menganalisa dari suatu jurnal ataupun risetnya orang lain, kemudian kalian analisa dan dipresentasikan hari ini. Ada nggak? Siapa kira-kira? Permisi Bu, seperti studi kasusnya ya Bu? Oke, siapa? Berarti ada ya? Oke, coba. Gak apa ya, Hendy dan yang satu kelompok ini gak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan karena saya juga lupa. Kalian berada di semester awal yang mungkin tidak semuanya tahu tentang apa itu jurnal ataupun apa itu artikel. Ya, jadi tidak apa-apa. Saya tetap menerima apa yang kalian presentasikan hari ini. Oke? Nah, sekarang yang lain. Siapa yang jurnalnya, yang presentasi hari ini adalah mengikut dari jurnal ataupun artikel ataupun penelitian dari yang dipublikasikan. Siapa? Ayo. Itu apa jurnalnya menganalisis sebuah studi kasus ya Bu? Yes, betul. Ya kelompok saya Rizal? ada. Kelompok saya Bu. Oke, Rizal dulu ya. Habis Rizal baru bagus. Oke. Ya kalau Ya, saya saya satu kelompok Bu, baru bisa lanjut. Iya Bu. Ya, oke. Silahkan. Izin kalau untuk share begitu. screen ya Bu. Ya, monggo. Bentar. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mas. Monggo, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Adianto. Saya satu kelompok dengan Ahmad Rijal Azroki dari Teknik Informatika kelas A. Oke, poin pembahasan pertama akan dibahas oleh Mas Rizal. Oke, Ya, jadi silakan. di sini yang pertama yaitu ada tahapan requirement. Nah, pada tahapan ini peneliti melakukan pemahaman dengan proses bisnis yang ada seperti di sistem Sebentar. manual. Ini pakai apa? Prototype apa agile?
Agile pakai ya? Agile. Agile, ya. Oke, lanjut. Jadi pada tahapan ini peneliti melakukan pemahaman dengan proses bisnis yang ada seperti sistem manual yang dijalankan, prosedur, tahapan dan aturan yang sedang berlaku. Oke, next. Nah, kemudian tahapan yang kedua yaitu ada desain atau perancangan. Nah, di tahapan ini yaitu masuk ke dalam disiplin manajerial, sedangkan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan suatu produk masuk ke dalam disiplin manajerial, sedangkan teknis berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk pada perangkat lunak secara sistematis, termasuk di dalamnya pengembangan dan modifikasinya yang harus dilakukan pada saat yang tepat dan mempertimbangkan faktor biaya dan faktor penting lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap development. Pada tahap ini atau disebut juga tahap pengembangan perangkat lunak merupakan proses mengembangkan perangkat lunak. Proses development ini mempersiapkan kebutuhan perangkat lunak, tahap desain, dan tahapan pengujian bahkan tahap dokumentasi. Nah, kemudian ada tahap testing. Pada tahapan ini merupakan proses eksekusi dari seluruh bagian yang ada pada perangkat lunak dengan tujuan untuk menemukan kesalahan dalam perangkat lunak seperti bug, error atau sebagainya. Oke, yang kelima yaitu tahapan development. Tahapan ini merupakan tahapan yang bertujuan untuk mempublikasikan aplikasi yang telah diselesaikan dan dikerjakan oleh pengembang. Nah, kemudian tahapan yang terakhir yaitu ada tahapan review. Tahapan terakhir adalah proses pemeriksaan produk perangkat lunak secara detail. Proses ini biasanya dilakukan oleh manajer, pengguna, pelanggan, perwakilan pengguna, dan personel proyek. Selanjutnya adalah studi kasusnya ya. Pertama ada studi kasusnya metode Agile ini pada sistem informasi penjualan alat olahraga berbasis web. Pengembangannya menggunakan juga dengan framework Scrum ya. Oke, pertama ada pada pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode Agile dengan framework Scrum. Framework Scrum adalah suatu kerangka kerja sederhana yang banyak digunakan untuk pengembangan produk yang kompleks. Tahap awalnya pengembangan perangkat lunak dengan metode Agile dimulai dengan sebuah riset untuk mencapai tujuan apa saja yang ingin dicapai oleh klien. Tahap pertama ini memastikan adanya pengertian yang sama di antara klien, project manager, designer, developer, dan product owner. Oke, pada studi kasus, pengembang dan pemilik usaha mendapatkan prosedur dan sistem berjalan sebagai berikut. Yang pertama adalah karyawan memastikan persediaan stok barang. Setelah dicek, karyawan membuat data stok barang dan daftar barang yang akan dibeli nantinya diberikan kepada pemilik toko kasih murah. Yang kedua, setelah daftar pembelian barang dikonfirmasi, pemilik memberikan daftar barang yang telah dikonfirmasi kepada pemasok. Yang ketiga, pemasok kemudian menyediakan barang yang telah dipesan, lalu membuatkan faktor pembelian dan barang yang nantinya diberikan ke karyawan toko. Yang keempat, karyawan toko memeriksa faktur pembelian dan barang yang sudah dipesan kepada pemasok. Yang kelima, pembeli memberikan barang yang dibeli kepada kasir yang nantinya akan diproses oleh kasir dan membuatkan nota pembelian barang yang akan diberikan ke pembeli. Yang keenam adalah kasir mencatat transaksi yang penjualan dan pembelian barang. Oke, berdasarkan pada tahapan-tahapan sebelumnya, maka pembuatan sistem ini mengikuti beberapa proses di bawah ini. Yang pertama adalah backlog produk, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga fase sprint. Oke, yang pertama, backlog produk. Tahap pertama adalah pembuatan backlog produk untuk menentukan fitur apa saja yang akan dibuat pada sistem berdasarkan prioritas dari pengguna. Daftar fitur-fitur tersebut didapatkan berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan pengguna, kemudian di-list dan didokumentasikan agar sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur-fitur yang dibutuhkan dalam sistem tercatat dalam backlog di bawah ini. Seperti poin 2 ini, perancangan sistem. Berdasarkan pada backlog yang telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem dengan menggunakan UML. Pada tabel ini diurutkan sesuai dengan prioritasnya ya teman-teman, sesuai dengan metode Agile juga. Yang pertama adalah 1 login per tugas, kepentingannya 100 dalam poin 1 sampai 100, perkiraan waktu 3 hari.
Dan testingnya petugas dapat mengakses sistem dan lognya tercatat oleh sistem. Yang kedua, input data barang, kepentingannya 100, perkiraan waktunya 3 hari. Testingnya barang dapat diinput ke dalam sistem. Yang ketiga, input data konsumen, kepentingannya 80, perkiraan 3 hari. Konsumen bisa melakukan pendaftaran pada web. Yang keempat, input kategori, kepentingannya 100, perkiraan waktunya 3 hari. Testingnya kategori barang dapat diinput ke basis data. Yang kelima, input data petugas, kepentingannya 100, perkiraan waktunya 3 hari, data petugas bisa diinput dan bisa dipakai untuk login. Yang keenam, kelola transaksi penjualan, kepentingan 100, perkiraan waktu 6 hari, data transaksi tercatat dan datanya bisa dilihat pada laporan. Yang ketujuh, cetak laporan, kepentingannya 90, perkiraan waktunya 4 hari. Laporan dapat dicetak ataupun dilihat langsung pada sistem dan bisa melihat berdasarkan rentang waktu. Yang kedelapan, penggunaan SMS Gateway, kepentingannya 60, perkiraan waktu 7. Konsumen yang sudah melakukan pendaftaran maupun melakukan pesanan akan dikirim konfirmasi secara otomatis lewat SMS Gateway. Yang ke-9, reset password, kepentingannya 70, perkiraan pengerjaannya 3 hari. Konsumen ataupun petugas bisa melakukan reset password yang akan dihandle langsung oleh sistem. Yang ke-10, edit pengguna, kepentingannya 80, perkiraan waktunya 3 hari. Pengguna dapat mengedit data-datanya. Selanjutnya adalah use case diagramnya. Berikut adalah gambar modal use case yang diusulkan. Konsumen akan diinput untuk data konsumennya, lalu konsumen input transaksi penjualan sama petugas juga nanti berhubungan. Terus petugas input data petugas, input kategori, input data barang, dan login. Selanjutnya pemilik dapat mencetak laporan dan bisa berhubungan dengan kerja-kerja dengan tugas-tugas petugas. Selanjutnya activity diagram. Yang pertama akan dimulai dari buka web, tampil data barang, cari barang, lalu pesan barang, proses pesanan, cek pesanan, konfirmasi pesanan. Selanjutnya ke simpan pesanan, tampil tagihan, terima tagihan, melakukan pembayaran, terima pembayaran, kirim barang, dan terima barang. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram yang diusulkan pada sistem informasi penjualan pakaian di toko pakaian Kasih Murah adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, petugas membuka halaman login. Yang kedua, input user, input password. Selanjutnya, petugas mengecek kelengkapan user dan password, cek database, selalu validasi user dan password. Validasi user dan password dan tampil hasil. Selanjutnya, deployment diagram yang diusulkan untuk melengkapi pengembangan sistem penjualan di atas ada sebagai berikut ya teman-teman. Dimulai dari server, database gateway, dan MySQL database. Lalu dari server, US Windows, ke web browser, lalu ke device printer. Ya. Selanjutnya ada yang bentuk sebuah database. Berikut ya RFD untuk sistem usulannya. Bisa dilihat teman-teman, ada pengunjung, pesanan, keranjang, pakaian, admin, kontak, dan kategori. Selanjutnya di fase sprint teman-teman. Langkah selanjutnya adalah melakukan tahap sprint. Tahap sprint ditentukan berdasarkan dari tabel product backlog. Oke, berikut tampilan fase sprintnya ada form login, halaman katalog, halaman pesanan, halaman registrasi pelanggan, halaman input barang, halaman input kategori, halaman kelola penjualan, dan selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Rizal. Oke, jadi untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian dan pembahasan pada studi kasus sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan yang pertama, dengan adanya sistem penjualan berbasis web, informasi toko olahraga Kasih Murah menjadi semakin luas sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses toko alat olahraga baik untuk pemesanan atau hanya pencarian alat olahraga tanpa harus datang ke toko alat olahraga. Yang kedua, adanya sistem web akan mampu meningkatkan jumlah pembeli karena dengan adanya web penjualan pembeli
tidak hanya dari masyarakat sekitar tapi mungkin juga dari daerah lain. Yang ketiga, yaitu pembuatan laporan menjadi mudah karena semua laporan yang diperlukan sudah tersedia pada sistem dan petugas hanya perlu mencetaknya ke media kertas. Oke, berdasarkan keterbatasan yang ada dalam proses pembuatan sistem rancang bangun penjualan alat olahraga ini, berikut beberapa saran dan masukan untuk pengembangan aplikasi ini. Yang pertama adalah web penjualan ini perlu adanya pengembangan lagi, terutama perlu adanya kerjasama langsung dengan pihak bank sehingga masyarakat atau pembeli dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit atau secara digital ya. Yang kedua, diperlukan koneksi yang stabil dan pengecekan yang teratur sehingga respon layanan yang diberikan cukup cepat sehingga pembeli merasa terlayani dengan baik. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh teman-teman. Oke, terima kasih, bagus. Terima kasih Rizal. Rizal tadi ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kalian mengambil satu studi kasus ataupun dari, ngambil studi kasusnya di mana? Online atau offline? Online, Bu. Online. Google. Jurnal ya berarti ya? Apa dalam bentuk jurnal atau hanya laporan penelitian saja? Apa sih judulnya? Apa judulnya tadi, Mas? Judulnya perancangan sistem toko olahraga, Bu. Perancangan sistem toko olahraga. Perancangan sistem yang Kenzi Spot itu? Bukan, Bu. Toko Kasimura namanya. Toko Kasimura. Iya. Kasimura. Kemarin dia ini cuma ngirim file analisanya sama itu, Bu, file buat presentasi, Bu. Apa perlu dikirim jurnalnya gitu? Sebentar, saya nyari di sini. Siapa yang menulis? Ini Sri Endah ini bukan? Sebenarnya judulnya ini Bu, implementasi agile method pada sistem makanya. informasi. Implementasi Agile method pada sistem informasi penjualan alat olahraga berbasis web. pada sistem informasi berbasis web. Ya. Dari BSI Bu. Implementasi agile method pada sistem informasi penjualan alat olahraga itu ya. Betul Bu. Ya biasa. Berarti ini kalau yang seperti ini namanya laporan riset, Mas, laporan penelitian. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang ada seorang peneliti yang tidak mempublikasikannya secara memasukkannya ke dalam jurnal, ya. Tapi ada juga, nah nanti kalau kalian di akhir semester untuk risetnya, sekarang kan sudah nggak menggunakan kata skripsi ya, tapi menggunakan riset. Nah, kalian nanti diwajibkan untuk mempublikasikannya di dalam suatu jurnal. Nah, jurnalnya harus yang terindeks Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Nanti kalian akan tahu tuh, makanya dari sekarang sudah saya ajarin ya, bagaimana membuat suatu riset, kemudian habis itu akan dipublikasikan ke dalam suatu jurnal. Tapi ada juga yang tidak gitu loh. Ya ini salah satu contohnya. Jadi yang dipresentasikan tadi itu adalah suatu penelitian yang tidak dipublikasikan dalam satu jurnal. Jadi dia hanya dimasukkan ke dalam suatu suatu wadah gitu loh, yang ada di universitasnya, tapi masih bisa diakses secara online. Itu namanya repository ya. Jadi kayak database-nya nanti skripsi ataupun jurnal-jurnal, bukan jurnal, penelitian-penelitian dari mahasiswanya ataupun dari dosennya tidak dipublikasikan di dalam satu jurnal, tapi dimasukkan dan
bisa diakses oleh siapa saja secara online. Boleh, seperti ini juga boleh. Jadi tidak harus jurnal, ya. Boleh laporan hanya berupa laporan penelitian. Oke, good, ya. Yang seperti ini tadi yang saya minta, tapi tidak apa-apa yang sudah yang ada salah pemahaman dengan tugas saya tidak apa, tidak menjadi masalah, tetap akan saya terima. Oh ya, kemudian nanti masing-masing dari kalian tetap submit ya. Kalau yang kemarin hanya mensubmit untuk analisanya saja, maka minggu ini saya minta kalian mensubmit ininya aja deh, hasil dari PPT-nya saja, nggak apa-apa, PPT-nya saja, kemudian diberikan link, kalau yang online ya, diberikan link untuk mengaksesnya. Nah, saya mau lihat. Ya. Karena kalau hasil penelitian seperti ini, biasanya jumlah halamannya itu banyak sekali, kecuali kalau untuk jurnal. Kalau jurnal yang sudah dipublikasikan, itu paling banyak ya dalam 5 sampai 20 lembar saja. Jadi dia sedikit saja. Itu kalau jurnal. Tapi kalau hasil penelitian seperti ini yang tidak dimasukkan ke dalam jurnal, itu biasanya halamannya banyak sekali. Tergantung. Jadi semua laporan, semua skripsi itu dimasukkan semua di dalam repositorinya ini tadi. Nah, jadi kalau di download juga akan sangat besar ya. Kalau kalian mau share, nanti share linknya saja, nanti saya coba cek ke tersebut ya. Tapi kalau untuk yang jurnal, silakan dimasukkan jurnalnya ya. Untuk yang jurnal bisa dimasukkan untuk jurnalnya, begitu ya. Oke, terima kasih. Nah, sedikit banyak paling tidak kalian akan mengenal apa itu namanya metode agile ya. Oke, sekarang yang lain, siapa tadi? Jonathan. Jonathan mana Jonathan? Silahkan dipresentasikan. Yang lain yang juga mengutip dari satu jurnal ataupun penelitian, silahkan presentasi ya. Kita mau bandingkan, ini kan masih yang agile ya. Nah, yang prototype belum. Saya pakai Agile, Bang. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan. Jonathan sama siapa? Sendirian. Oh, sendirian. Oke, boleh, monggo, silahkan. Siang Bu dosen, dan nama saya Jonathan Eka, jurusan Sistem Informasi. Bisa Saya- dibesarkan, Jonathan? Oke, silahkan. Saya akan mempresentasikan tentang saya mengambil jurnal dengan judul penerapan metode Agile dalam pengembangan aplikasi programming interface sistem pada PT XYZ. Yang pertama, melakukan dalam metode Agile ini melakukan skenario proyek metode Agile Scrum menggunakan software Jira. Jadinya yang pertama itu pemilik produk melakukan tahapan pemegang proyek yang akan dikerjakan. Tugas skenario-nya itu pengerjaan proyek pengembangan aplikasi programming interface diputuskan oleh pemilik produk, dan pemilik produk bersama dengan seluruh pemegang kepentingan menentukan persyaratan yang dibutuhkan dalam proyek. Hasil dari tatap muka tersebut untuk mendapatkan karakteristik beserta item daftar produk yang akan dikembangkan. Yang kedua, aktornya pemilik produk. Tahapannya, pekerjaannya adalah pembentukan kelompok kerja. Skenario-nya sesuai dengan kesepakatan persyaratan yang telah disepakati bersama. Para pemangku kepentingan pemilik produk membentuk kelompok Scrum. Komposisi kelompok ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh stakeholder. Tim ini terdiri dari pemilik produk, pemimpin Scrum, dan beberapa developer. Yang ketiga, pemimpin Scrum. Dan yang tahapannya itu melakukan perencanaan sprint. Tugasnya pemilik produk bersama dengan pemimpin Scrum dan tim developer melakukan pembahasan rencana kerja dan tahapan kerja dalam setiap sprint. Yang untuk aktor keempatnya Scrum Master. Tahapannya pekerjaannya mengolah sprint. Skenario-nya pemilik produk membagi kegiatan dalam produk backlog item ke dalam sprint yang telah ditentukan.
dalam rencana sprint. Yang kelima, aktornya developer. Melakukan pertemuan rutin dan mengerjakan produk backlog item. Skenario-nya melakukan master scrum mendampingi developer melakukan daily stand-up meeting. Kegiatan dilakukan maksimal selama 15 menit setiap harinya sebelum developer melanjutkan pekerjaan pada hari tersebut. Kegiatan dilakukan berulang hingga akhir sprint dan sesuai. Yang keenam, aktornya Scrum Master. Melakukan review dan retrospektif. Tim Scrum melakukan pertemuan dengan product owner dan pemangku kepentingan dalam rangka membahas pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan dalam satu sprint terakhir. Hasil yang diperoleh dari pertemuan ini adalah catatan mengenai perkembangan dan evaluasi yang dihasilkan yang berkaitan dengan pengerjaan proyek yang dikerjakan. Yang terakhir, product owner melakukan sprint penutup hasil pekerjaan dari sebuah sprint siap untuk dirilis dan digunakan. Product owner menyatakan bahwa sprint telah selesai dan ditutup. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Oke, walaupun tidak selengkap dari yang presentasi sebelumnya, tapi jadi di Jonathan ini hanya menjelaskan tentang user, ya. Jadi pembagian tugas dari user dengan menggunakan metode Agile yang tadi. Coba saya cek dulu penerapan metode Agile dalam pengembangan aplikasi. Oh, Mas, application programming interface. Sistem pada PT Execution. Application programming interface. Programming interface. Oke, apa lagi? Sistem pada PT XYZ. Oke, ini ya yang Arista ini ya. Baik, Arista iya. itu. Nah, kalau yang punyanya Jonathan ini dia adalah suatu jurnal, ya, jurnal dari UIN. Jadi yang teman-teman yang masih belum tahu bedanya, ya. Jadi ada beberapa penelitian yang dimasukkan ke dalam jurnal, ada juga yang tidak. Kalau yang punyanya Jonathan ini dia dipublikasikan di Core IT. Di Core IT Sinta 4. Nah, seperti ini. Jadi dia dipublikasikan di dalam suatu jurnal, di mana jurnalnya namanya adalah Jurnal Core IT. Ini sepertinya punyanya UIN ya. Punyanya UIN. Kalau di sini sih punyanya UIN. Ya, oke, cuman belum jelas sekali ya Jonathan. Maksudnya adalah seperti yang sebelumnya tadi, yang punyanya siapa itu? Yang presentasi yang presenter kedua, dia detail sekali. Jadi untuk tahapan pengembangannya dari alurnya di awal untuk analisanya, ya. Apa saja data yang diperlukan, kemudian kebutuhan dari customer apa saja, itu dijelaskan. Kemudian di tahap yang kedua adalah pendesainan. Nah, pendesainnya WME seperti apa, ini seperti apa, walaupun tidak secara detail ya, maksudnya kalau detail sekali itu kan sequence itu ada banyak sekali. Kemudian activity itu juga banyak sekali, karena ini kan dia berbasiskan objek. Ya, jadi setiap objek tugas-tugasnya itu dimasukkan ke dalam suatu diagram. Nah, kemudian database-nya juga ada. Kemudian habis itu ada backlog-nya apa saja. Nah, kemudian aktivitasnya apa saja yang ada. Kemudian user interface-nya. Nah, itu sangat lengkap sekali untuk yang presenter kedua tadi. Jonathan hanya menjelaskan tentang aktivitas pembagian tanggung jawab dari masing-masing user ataupun tim yang tergabung di dalam proyek tersebut. Tapi nggak apa, ya. Nanti akan disempurnakan lagi pada saat kalian sudah berada di semester atas yang lain, ya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Jonathan.
Makasih. Selanjutnya, sama. Selanjutnya, siapa lagi? Ada nggak yang metode satunya, yang prototype? Saya, Bu. Kelompok saya. Monggo, silakan. Sip, Oke. Izin share screen sama berbicara ya, Bu ya. monggo. Sudah terlihat kah? Sudah, Mas. Silakan. Oke. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya MacArthur Mantara. Saya bersama Mas Awaludin Abdul Qohar dan juga Muhammad Restu Mizan Akmal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan metode prototype dalam perancangan aplikasi si pinjam. Sebelumnya saya akan membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini ya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif, di mana metode deskriptif itu merupakan metode penelitian yang berupaya untuk menggambarkan atau menginterpretasikan objek apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada. Metode ini bisa disebut metode non-eksperimen karena tidak ada kontrol manipulasi terhadap variabel penelitian. Metode penelitian deskriptif ini didukung oleh metode pengembangan perangkat lunak dengan model prototype dan teknik pengumpulan data. Metode prototype yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan representasi dan dari pemodelan aplikasi yang akan dibuat. Rancangan aplikasi Maaf, gimana? Mas. Itu memang tidak bergerak. Iya. Oh, Belum, masih ya. dijelaskan ya? Iya. Oh, oke. Saya kirain Saya lanjutkan ya. terhenti di situ. Oke, lanjut. Rancangan aplikasi awal mulanya berbentuk mockup, atau mockup itu seperti gambaran awal yang selanjutnya akan dievaluasi oleh pengguna. Setelah mockup dievaluasi pengguna, tahap selanjutnya mockup menjadi bahan rujukan bagi pengembangan software untuk merancang aplikasi. Dari tadi saya membahas mengenai metode prototype. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu metode prototype ya. Metode prototype adalah salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Ini kira-kira tahapan-tahapan SDLC prototype yang umum digunakan ya. Jadi yang pertama ada initial requirement, lalu ada looping di design, prototyping, customer evaluation, review, dan update. Jika customer itu kurang puas, maka akan selalu melooping di sini. Namun ketika customer itu puas, akan lanjut pada tahap development atau pengembangan. Lalu setelah development selesai, akan dites, kemudian update atau maintain. Dalam penelitian ini, tahapan-tahapan yang digunakan, yang pertama, pengumpulan kebutuhan dan analisis sistem. Analisa kebutuhan fungsional. Dalam rancangan aplikasi si pinjam ini terdiri dari dua akses, yaitu admin di setiap tempat pelayanan dan juga bendahara. Adapun kegiatan atau skenario use case tersebut, yang pertama skenario kebutuhan bagian admin. Admin dapat melakukan login, mengelola data, melihat laporan, dan juga logout. Sedangkan skenario kebutuhan bagian bendahara, bendahara dapat login, mengelola data tempat pelayanan, melihat laporan, dan juga melakukan logout. Yang kedua, analisa kebutuhan
yang non fungsional. Di sini ada hardware dan juga software. Hardware di sini yang minimum digunakan pada penelitian aplikasi si pinjam ini, prosesornya 1,5 GHz dual core, memori atau RAM-nya 2 GB, hard disk 120 GB, monitor, keyboard, mouse, printer. Untuk software sendiri, untuk software minimum yang digunakan, sistem operasi Windows 7, SMPP, bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, jQuery, JavaScript, teks editornya menggunakan VS Code, database MySQL, dan web browser. Tahapan kedua yaitu membangun prototipe. Jadi membangun prototipe di sini disesuaikan dengan use case diagram yang telah dibuat. Use case diagram di sini telah saya jelaskan pada slide kedua ini. Bisa dilihat. Selanjutnya, setelah melakukan prototyping, akan dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Jika pelanggan sudah puas, maka akan melanjutkan pada tahap development. Namun jika belum, akan kembali pada tahap sebelumnya. Lalu tahap keempat, pengujian sistem atau development. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati oleh customer diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Ini adalah tampilan hasil jadi dari aplikasi si pinjam untuk sistem admin 4 pelayanan. Lalu ini adalah tampilan untuk sistem bendahara. Lalu ketika development telah selesai, akan diuji pada tahap 5. Berdasarkan penelitian mengenai rancangan aplikasi si pinjam, peneliti mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, sehingga dapat membantu meningkatkan performa CU Sanaga Auntut dalam pengolahan data simpan pinjam, seperti mengelola data anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, dan lain sebagainya. Semua rekaman data transaksi bisnis juga tersimpan rapi dan terstruktur menggunakan basis data dan dapat digunakan kembali, serta mudah melakukan pencarian data. Tahap terakhir adalah tahap maintain. Tahap maintain ini adalah tahapan di mana ketika user atau pengguna dan juga mungkin developer menemukan bug atau error, sehingga perlu update kembali untuk diperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kurang jelas atau kesalahan kata dalam penjelasan. Ini adalah sumbernya, sumber jurnal kami. Ini. Mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas. Siapa panggilnya, Pak Michael apa Arthur? Michael. Michael, oke. Nah, cukup lengkap ya. Nah, kalau punyanya Michael ini, dia mengambil dari jurnal ilmiah Merpati. Ya. Kalau saya lihat di sini, belum terindeks cinta. Nah, ya. Jadi jurnal itu macam-macam. Jurnal itu banyak macam-macam. Penelitian itu macam-macam. Mau dipublikasikan secara jurnal. Nah, jurnal itu nanti ada jurnal internasional, ada yang namanya jurnal nasional, ada jurnal nasional itu pun ada yang terindeks Sinta, ada yang tidak terindeks Sinta, kemudian yang jurnal internasional itu ada yang terindeks Scopus. Wah, macam-macam. Nanti kan sambil jalan kalian akan mengenal istilah-istilah ini. Ya, jadi saya apa istilahnya ya? Perkenalan saja lah kepada kalian apa sih jurnal itu.
Karena ini nanti di akhir kalian wajib harus melakukan publikasi ya di dalam suatu jurnal. Oke, nah ini metode yang digunakan oleh Mas Michael dan kelompoknya adalah metodenya yang prototype ya. Jadi berbeda dengan dua kelompok sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi kan menggunakan metode agile ya. Kalau ini yang prototype. Kira-kira sudah terlihat nggak perbedaan antara metodenya agile dengan metodenya prototype? Ya. Mungkin yang agile akan paham tentang agile-nya saja, yang prototype akan mengerti dengan prototype saja. Tapi hari ini kita mempresentasikan dua metode, metodenya agile dan metodenya prototype. Kenapa yang waterfall tidak? Ya, waterfall itu banyak sekali. Nanti saya akan menjelaskan. Waterfall itu sangat banyak sekali yang peneliti-peneliti yang menggunakan metode waterfall. Banyak sampai sekarang. Tapi untuk yang prototype dengan yang agile ini masih jarang menggunakan. Ya. Kalau secara umum, ya dari 5 metode yang saya berikan di minggu kemarin, ya, secara umum langkah-langkahnya itu sama, prosesnya itu sama. Dari analisa kebutuhan di awal, ya kemudian ada yang namanya tahapan desain, habis itu ada tahapan implementasi ataupun pengkodingan, habis itu ada namanya testing, ya pengujian, kemudian baru menganalisa. Nah, tahapan-tahapan ini secara global sama antara prototype, waterfall, agile, dan lain sebagainya. Itu sama secara umum. Hanya saja ya sesuai dari yang dijelaskan dari teman-teman yang tadi dari dua metode ini, ada beberapa istilah-istilah di masing-masing metode yang berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh nih di waterfall itu tidak ada yang namanya istilahnya backlog. Ya. Di waterfall itu hanya kalau analisa kebutuhan ya sudah analisa kebutuhan apa saja tuh yang diperlukan oleh si konsumen. Udah itu aja yang dijelaskan. Proses bisnisnya seperti ini. Ya. Awalnya seperti ini, permasalahannya seperti ini, tujuannya ini, rumusan masalahnya apa. Nah itu kemudian data apa saja yang diminta. Bagaimana proses pengambilan datanya? Mau secara wawancara ataupun langsung ke studi kasus observasi. Kemudian habis itu tahapan pendesainan, udah bikin UML, bikin use case ya. UML ini kan tadi dari use case, sequence, nah seperti yang dijelaskan sama teman-temannya tadi, sampai ke database-nya. Habis itu baru tahapan ke pembangunan implementasi, udah mulai pengkodingan tuh menggunakan PHP ataupun yang lain ataupun menggunakan framework apa, kemudian itu semua melakukan dalam tahap implementasi. Setelah itu dilakukan pengujian, ya mau diuji pakai apa nih, mau pakai blackboard atau mau pakai whiteboard. Nah untuk proses pengujian ya sudah selesai baru melakukan deployment istilahnya ya, jadi diberikan kepada si konsumen bahwa aplikasi ini setelah melakukan tahapan pengujian tidak ada bug, tidak ada error, tidak proses bisnisnya berjalan dengan lancar, sudah sesuai, baru diberikan kepada si konsumen. Itu waterfall, jelas ya. Ini sudah, setelah ini sudah tidak ada istilah-istilah. Nah, balik lagi ke yang agile. Nah, agile itu sama. Di awal kan ada analisa kebutuhan. Ya. Jadi dua yang dijelaskan tadi di awal sama. Semuanya harus melakukan analisa kebutuhan. Yang berbeda adalah, nanti ada namanya istilahnya backlog. Ya, kemudian ada istilah apa lagi? Ada yang disebut dengan sprint. Itu istilah-istilah yang ada di agile. Tapi secara global tetap sama, ada tahap analisa kebutuhan, ada tahap desain, ada tahap implementasi, pengkodingan, kemudian ada tahap testing, baru kemudian diserahkan kepada konsumen. Ya itu untuk agile. Tapi secara khususnya dia berbeda. Yaitu tadi dia lebih fokus kepada
detail sekali, jadwalnya tuh detail sekali, berapa hari, kemudian apa saja yang dilakukan, dananya berapa, itu ada di agenda. Ya. Dia lebih detail dibandingkan dengan yang prototype. Kemudian untuk yang prototype, nah kalau prototype ini sama, ada tahapan analisa kebutuhannya, ada tahapan pendesainannya, ya, ada tahapan ini sama secara grup, hanya saja dia dalam bentuk prototype. Jadi dibikin dulu analisa kebutuhannya, sudah pasti nih, sudah harus ada. Kita nggak mungkin membuat suatu aplikasi tanpa ada analisa kebutuhan, ya. Tanpa dikasih, kan saya sudah pernah jelaskan bahwa dalam awal sekali kita ingin membangun suatu aplikasi, maka kita harus melakukan analisa kebutuhan, karena bisa saja aplikasi yang kita bangun itu, ya, antara konsumen A dengan konsumen B, walaupun aplikasinya sama yang dibangun, bisa saja nanti kondisinya berbeda, bisa saja nanti aplikasinya juga berbeda, bisa saja nanti fungsi-fungsi di dalamnya berbeda, tergantung dari studi kasus ataupun konsumen masing-masing. Nah, berarti analisa kebutuhan itu harus wajib ada. Hanya saja, nah, tahapan pendesainan, tahapan implementasi ini dijadikan satu kalau di prototype. Jadi dia bikin, dikasihkan kepada si konsumen. Benar nggak sesuai dengan maunya si konsumen? Oh, ini kurang ini. Nah, bikin lagi. Oh, ternyata ini bikin lagi. Kemudian diberikan. Nah, itu adalah alurnya kalau untuk yang prototype. Ya, sampai nantinya ada tahapan implementasi, pengujian. Setelah pengujian tidak ada debug dan lain sebagainya, baru diserahkan kepada si konsumennya. Secara global sama, hanya saja ada beberapa teknik yang khusus dari masing-masing metode. Paham ya? Ya, oke. Siapa lagi yang mau presentasi? Ada lagi nggak yang prototype? Biar teman-temannya lebih paham lagi mengenai yang prototype. Ada lagi yang prototype? Ya, metode prototype? Ada lagi? Tuh, mana yang lainnya? Ada, Bu. Silahkan Dava. Langsung aja di share ya. Nah, izin, Bu. Oh. Selamat siang semuanya. Sini saya akan menjelaskan tugas analisis pengembangan perangkat lunak dengan metode prototype. Saya dari kelompok dari Tony Indra Almuzaka, Octaviano, Ahmad Dava Winanda Berdiansyah, dan Kiki Bagus Hermanto. Analisis ini didapatkan dari jurnal GCCom, Journal of Information System, Informatic and Computing. Judul dari jurnal ini adalah model pengembangan aplikasi mobile e-dakwah di masa pandemi COVID-19 dengan metode prototyping. Analisis yang pertama ialah dalam pengembangan aplikasi ini, aplikasi e-dakwah ini bertujuan untuk menjaga aktivitas yang berada di masjid tetap terjaga karena berlakunya pembatasan sosial di kala pandemi. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau konten Islami dan penyebaran Islam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman saat ini. Yang kedua, metode pengembangan aplikasi ini menggunakan metode prototyping. Pemilihan metode ini agar dapat memahami spesifikasi sistem yang diinginkan dan mempercepat pembuatan aplikasi dengan membuat prototipe terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Doni. Halo? Ya, Mas.
Eh, dari nomor 3. Yang ketiga ada tahapan metode pengembangan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah mengumpulkan data, yaitu seperti wawancara. Wawancara dapat dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan orang yang terlibat dan bagian dari objek penelitian. Dalam kasus ini wawancara dilakukan kepada jemaah masjid dan pengurus masjid. Yang kedua itu adalah studi literatur. Metode pengumpulan dengan cara mengumpulkan dokumen publikasi ilmiah yang membuat karya tulis yang secara nyata mengandung data dan informasi yang relevan. Yang kedua, ada metode analisis dan perancangan sistem. Kita analisis sistem ini, pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap sistem yang berjalan saat ini dan mengevaluasi apa saja permasalahan yang ada beserta penyelesaiannya. Dalam kasus ini didapatkan dalam cara wawancara seperti tadi kepada pengurus dan jemaah masjid. Hasilnya pada tabel di bawah ini. Itu defense-nya itu bisa mencari informasi. Terus pemasarannya contohnya itu jamaah harus datang ke lokasi untuk mencari informasi awal kajian atau kegiatan. Solusinya dengan aplikasi Ekdakwah, diharapkan jamaah cukup melihat informasi jadwal kajian dan kegiatan pada gadget mereka. Langsung rancangan sistemnya, Mas. Pada tahapan ini, pengembangan prototipe mulai dilakukan mengembangkan membuat rancangan sistem yang nantinya akan dites oleh pengguna maupun pengembang. Apakah prototipe aplikasi sudah memenuhi kebutuhan para pengguna atau belum. Apabila prototipe ini masih belum memenuhi persyaratan, maka pembuatan prototipe ini akan terus diulang sampai mencapai tujuan yang disepakati pengguna dan pengembang. Rancangan sistem itu prosesnya bisnis sistem yang diusulkan digambarkan dengan use case diagram, rancangan class diagram, dan rancangan tampilan aplikasi Ekdakwah. Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukan terhadap aplikasi. Berdasarkan hasil analisis, maka untuk aplikasi Ekdakwah membutuhkan beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, sistem yang mencakup proses Ekdakwah. 2 aktor yang melakukan kegiatan, 9 use case yang bisa dilakukan oleh para aktor. Nah, ini dia use case diagramnya. Berdasarkan use case diagram di atas, sistem yang diusulkan terdapat 9 use case. Yang pertama, jadwal kajian, yaitu proses untuk mengetahui jadwal kajian yang sedang terlaksana atau yang dilaksanakan. Yang kedua, materi, proses untuk membaca materi kajian yang sudah terlaksana. Yang ketiga, info kegiatan, proses untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang sedang terlaksana atau yang akan dilakukan. Yang keempat, video, proses untuk melihat video dari berbagai penceramah. Yang kelima, ada doa, proses untuk membaca dan mengetahui doa serta terjemahnya. Yang keenam, kisah-kisah Nabi, yaitu proses untuk membaca kisah dari para Nabi. Ketujuh, ada hadis, yaitu proses untuk membaca hadis Rasulullah. Yang kedelapan, ada cerita inspirasi dan quote, proses yaitu adalah proses untuk membaca berbagai cerita dan motivasi serta penggalan kata yang dapat menginspirasi para pembaca. Yang 9, ada tentang, yaitu proses untuk mengetahui tentang masjid dan tentang kami dan tentang aplikasi. Rancangan Ekdakwah yang disetujui dan disepakati oleh pengguna dan pengembang dapat dilihat di bawah ini. Ini adalah rancangan sistem aplikasinya. Yang kalau kurang jelas bisa dilihat di sini.
Dan yang di bawah adalah rancangan class diagram sistem yang diusulkan dapat dilihat pada gambar berikut. Yaitu ada admin, login, jadwal kajian, cerita inspirasi, word, info kegiatan, doa, kisah para nabi, user, video, dan hadis. Implementasi. Setelah tahapan rancangan sistem di atas disetujui secara bersama, maka pengembangan prototype akan diimplementasikan pada pengembangan aplikasi akhir dan siap untuk dipakai untuk semua pengguna. Pada aplikasi dakwah ini terdapat dua antarmuka, yaitu antarmuka pengguna atau jamaah masjid dan antarmuka untuk admin. Dan di bawah ini adalah antarmuka untuk pengguna, dan yang satunya ini adalah antarmuka untuk admin untuk menambahkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masjid atau yang ada di dalam aplikasi tersebut. Manfaat metode prototype yaitu pengguna dan pengembang sistem dapat menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, pengembang sistem dapat membuat spesifikasi yang akurat untuk sistem yang sudah selesai berdasarkan prototype. Yang ketiga, manajer dapat mengevaluasi model kerja lebih efektif daripada spesifikasi yang tertulis di kertas. Keempat, analis sistem dapat menggunakan prototype untuk mengembangkan prosedur pengujian dan pelatihan sebelum sistem selesai. Yang kelima, ada prototyping mengurangi resiko dan potensi kerugian keuangan yang terjadi saat sistem yang sudah selesai, tetapi gagal untuk mendukung kebutuhan bisnis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Dava. Oke, ya. Jadi ini juga sudah lengkap menganalisa dari jurnal. Ini jurnal tadi yang punyanya Mas Dava dan teman-teman, ini adalah jurnal. Ya, jadi publikasi di jurnal. Oke, good. Semakin jelas ya perbedaan antara agile dengan prototype. Seperti saya jelaskan tadi, secara umumnya itu sama tahapan-tahapannya sama, hanya saja nanti dari masing-masing metode ini dia akan lebih mendetailkan lagi, dia memiliki istilah mereka sendiri, mereka punya caranya mereka sendiri, tekniknya mereka sendiri, ya, yang tidak dipunyai oleh metode yang lain. Nah, mana Bu yang lebih baik? Tergantung dari analisanya. Si analisnya paham yang metode yang seperti apa nih. Nah, kalau yang waterfall, oke, waterfall. Kalau yang prototype, karena masing-masing kan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Contoh nih, untuk yang prototype, betul dia seperti yang dijelaskan oleh Dava tadi, bahwa salah satu manfaatnya adalah untuk mengurangi biaya, ya, akibat kegagalan dari aplikasi yang sudah dibangun. Betul, tapi kekurangannya adalah di awal kita sudah harus mempunyai budget besar untuk bikin prototipenya. Nah, berbeda sama yang lain. Kalau yang waterfall ataupun yang agile tidak perlu, dia tidak perlu bikin prototipe dulu, ya kan? Dia tidak perlu mengeluarkan budget yang besar dulu untuk bikin suatu alat, walaupun hanya masih dalam bentuk prototipe. Tapi kan tetap juga harus mengeluarkan membeli alat-alat yang diperlukan. Nah, itu lebih dan kurangnya. Agile juga seperti itu. Ya, mungkin di awal dia tidak perlu budget seperti prototipe, tetapi dia lebih detail, ya, dia lebih transparan karena di agile itu sudah terlihat sekali timnya siapa saja, sehari berapa orang, dengan biaya berapa, ya, terus deadline-nya berapa, itu semuanya ada di agile. Nah, ya, dari presentasi hari ini paling tidak kalian sudah mengerti apa perbedaan antara agile dengan yang prototype. Kalau waterfall, waterfall itu sama saja. Jadi dia mengambil bagian-bagian utamanya saja, ya. Jadi ada analisa kebutuhan, ya sudah. Nanti desainnya apa yang diperlu desain. Kemudian implementasinya ya sudah di coding. Habis itu ada
pengujian. Jadi dia umum banget. Kalau waterfall itu sangat-sangat umum. Ya, tidak ada spesifikasi teknik seperti yang ada di Agile dan di prototype. Apalagi di Scrum juga seperti itu. Ya. Oke, saya kira sudah cukup yang untuk presentasi hari ini. Nah, hari ini saya ada tugas untuk minggu depan. Ya, kita presentasi lagi. Jadi kan kalau saya yang cerita bosen ya. Nah, kita balik sekarang. Saya balik kalian yang mencoba untuk menganalisa dan mempresentasikan. Nanti saya akan tinggal menjelaskan. Kalau menurut saya itu akan lebih baik dan memaksa kalian untuk membaca. Ya, kalau hanya semuanya dari saya saja, saya belum tahu kalian baca materi saya enggak dari awal sampai sekarang, saya belum tahu. Nah, jadi sekarang saya memaksa kalian untuk membaca, memaksa kalian untuk memahami dari tugas-tugas apa yang saya berikan. Tugas untuk minggu depan minggu ini sih sebenarnya saya kasih waktu seperti biasa 1 minggu untuk akan dipresentasikan di minggu depan. Ya, akan kita presentasikan minggu depan. Tugasnya adalah kalian membuat desain. Ya, kalian membuat flowchart saja. Flowchart untuk proses bisnis. Nah, flowchart itu macam-macam. Ada flowchart sistem, ada flowchart program, ada flowchart manual, macam-macam. Kalian bisa baca, nanti silakan dicari referensinya apa saja flowchart. Saya minta kalian untuk membuat flowchart sistem dari studi kasus yang kalian ambil untuk presentasi hari ini. Ya, saya minta kalian membuat flowchart dari studi kasus yang kalian bikin hari ini. Flowchart ya, flowchart bukan use case, bukan. Itu kan sesuatu yang berbeda. Flowchart, saya minta kalian membuat flowchart sistem. Flowchart sistem, bukan flowchart dokumen. Flowchart sistem. Oke? Ingat-ingat ya, flowchart sistem yang saya minta. Karena masing-masing flowchart kadang-kadang dia memiliki simbol yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau flowchart sistem, dia tidak ada simbol dokumen. Karena memang fokus untuk sistemnya, input, output, dan prosesnya. Kalau di flowchart dokumen, itu nanti akan muncul dokumennya, filenya, mau simpen di mana. Ikonnya ataupun simbolnya itu berbeda dengan yang adanya di flowchart sistem. Nah, dicoba dulu, nanti minggu depan akan saya jelaskan seperti hari ini. Gitu ya, paham tugasnya ya? Jangan salah lagi loh, saya sudah menjelaskan tugasnya. Jadi jangan salah paham lagi. Oke? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, tugasnya hari ini silakan di-upload ya. Jadi yang seperti yang tadi, boleh upload jurnalnya. Kalau misalnya kebanyakan untuk seperti tadi ya, ada yang hasil penelitian yang bukan dari jurnal. Kalau terlalu banyak memorinya ya, dari terlalu berat filenya, bisa linknya saja. Itu silahkan di-upload untuk tugas hari ini. Begitu. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalau misalnya pada saat kalian ingin mengerjakan tugas dan tidak paham terhadap tugas tersebut, ditanyakan ya, kan nomor saya kan untuk di kelas akan ada tuh di grup RPL, monggo di WA, di Japri. Kalau malu mau tanya di grup, silakan di Japri saya, ya. Saya akan jelaskan mengenai tugas yang tidak kalian paham. Jangan malu-malu, ya. Oke. Jadi tidak ada yang ditanya, ya. Kalau tidak ada yang ditanya, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih yang sudah presentasi. Yang belum presentasi tidak apa-apa. Silakan submit saja tugasnya sesuai apa yang saya minta untuk disubmit. Ya, sampai ketemu minggu depan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah. Sama-sama.